Jika mendengar kata minimalis, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Kata itu sering bergandengan dengan kata rumah minimalis, make up minimalis, dan berbagai hal yang serba minim. Dari beberapa suku kata itu bisa kita simpulkan bahwa minimalis adalah kondisi kekurangan. Apakah minimalis itu memang identik dengan kondisi yang kekurangan? Tidak juga. Tren hidup minimalis adalah salah satu pilihan di antara berbagai pilihan gaya hidup. Bisa dikatakan, gaya hidup minimalis adalah wacana tandingan dari gaya hidup konsumerisme. Sejak terbitnya buku The Life-Changing Magic of Tidying Up, perhatian masyarakat terhadap kerapian dan pengelolaan barang semakin meningkat. Seperti munculnya berbagai tren gaya hidup minimalis dari berbagai aspek, mulai dari rumah gaya minimalis, furnitur, dan lifestyle sederhana yang digemari oleh generasi milenial. Gaya hidup minimalis menjadi bagian hidup bagi generasi milenial. Lahirnya konsep minimalis yang dilatar belakangi oleh metode KonMari telah melahirkan sebuah istilah baru yang banyak dianut oleh generasi milenial. Salah satunya adalah munculnya istilah The Minimalist yang diciptakan oleh influencer, yaitu less is more. Konsep tersebut mencoba untuk memahami bahwa hidup dengan sedikit barang dan perabotan membuat hari-hari terasa lebih bahagia karena akan ada hal penting yang akan ditemui dibandingkan dengan disibukkan oleh barang-barang setiap harinya. Populernya konsep minimalis pun ikut mengundang berbagai kalangan untuk melakukan praktik gaya hidup minimalis yang dilakukan oleh sederet tokoh atau artis di Indonesia. Salah satunya Raditya Dika, salah seorang penulis dan juga YouTuber yang ikut mempopulerkan konsep tersebut dalam kehidupannya. Melalui pernyataannya di konten YouTube miliknya, ia kini tengah mencoba menjalani hidup minimalis. Lama-lama gue jadi tertarik mempelajari soal minimalism ini, dan walaupun gue belum sepenuhnya minimalis ya, cuman gue jadi jadi tahu beberapa patokan-patokan mereka gitu. Ia tak lagi mengoleksi banyak barang, bahkan ia menjual barangnya yang tak terpakai dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan sedikit barang. Melihat fenomena tersebut, tak ayal lagi jika tren minimalis semakin melejit sebagai salah satu gaya hidup di masa sekarang. Salah satu penyebab menyebarnya tren minimalis adalah karena media sosial. Berbagai akun dari beberapa media, khususnya YouTube dan Instagram, beramai-ramai mempraktikkan metode KonMari yang diperhatikan oleh beberapa artis atau selebriti media sosial. Bahkan muncul sebuah game yang dikenal dengan minimalist game, yaitu sebuah permainan yang mengharuskan untuk membuang atau mendonasikan barang yang tak terpakai setiap hari dalam 1 bulan. Cara ini dilakukan secara bertahap sehingga memudahkan siapa saja untuk menjalani hidup minimalis sedikit demi sedikit. KonMari dan lifestyle. Tujuan dari metode KonMari adalah untuk merubah hidup yang dimulai dari hal kecil, yaitu membuang atau menyingkirkan barang yang sudah tak diperlukan lagi. Hal tersebut terdengar sangat filosofis, bahwa gaya hidup hedonisme dan konsumerisme tidak selalu menciptakan kebahagiaan. Di balik tren minimalis yang saat ini menjadi gaya hidup baru bagi generasi milenial, ternyata menimbulkan sebuah kenyataan baru. Awalnya metode KonMari hanya mengajak untuk membuang atau menyingkirkan barang yang tak diperlukan sehingga memiliki banyak barang yang tersimpan dalam rumah. Namun, konsep tersebut juga banyak disalahartikan oleh masyarakat, seperti mengganti perabotan rumah atau kamar dengan perabotan minimalis yang ternyata harganya cukup mahal, atau merenovasi rumah dengan gaya minimalis hanya untuk mengikuti tren di masyarakat, sehingga praktik tersebut telah jauh melenceng dari tujuan KonMari. Praktek-praktek tersebut didukung oleh media baru seperti Instagram dan YouTube yang secara masif memperlihatkan desain minimalis sebagai gaya hidup modern dan akhirnya dapat dimanfaatkan oleh korporat untuk meraup keuntungan melalui gaya hidup minimalis. Seperti IKEA. Meski IKEA telah lama menjadi pencipta furnitur minimalis, tetapi tren atas gaya hidup minimalis baru terdengar gaungnya setelah konsep minimalis menjadi gaya hidup masyarakat.
Tren tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat untuk memperlihatkan gaya minimalis dalam kehidupannya, sehingga mereka banyak memburu furnitur bergaya minimalis sebagai pelengkap perabotan rumah. Berkat tren tersebut, akhirnya banyak bermunculan istilah minimalis seperti rumah minimalis, furnitur minimalis, make up minimalis, gaya hidup minimalis, dan berbagai bentuk minimalis lainnya. Pada akhirnya, tren gaya hidup minimalis menjadi sebuah bentuk dari modernitas yang dianggap generasi milenial sebagai tren hidup yang seharusnya dijalani. Tren minimalis yang sekarang menjadi lifestyle masyarakat diprediksi akan berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Dampak dari resesi ekonomi 2008 yang sempat menguncang dunia dan masih berdampak sampai sekarang, dan lagi kasus yang baru-baru ini terjadi. Dampak dari hal ini membuat berbagai bahan pokok atau kebutuhan hidup serba mahal, seperti harga tanah yang semakin mahal, penghasilan pas-pasan, dan pada akhirnya membuat generasi milenial sangat berat untuk memiliki rumah. Sehingga muncul ide-ide rumah bergaya minimalis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan dukungan pemerintah melalui rumah KPR dapat dilihat sebagai bentuk rumah minimalis yang digemari oleh masyarakat milenial. Tren minimalis sebenarnya merupakan sebuah ajaran lama atau tradisional yang mengacu pada konsep dalam ilmu ekonomi yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Munculnya konsep modernitas yang dibalut dengan gaya konsumerisme pasca Perang Dingin membuat seseorang selalu membutuhkan barang atau produk baru sebagai gaya hidup untuk mengikuti tren di masyarakat. Misalnya industri fast fashion. Banyak masyarakat yang masih mengikuti tren tersebut sebagai bentuk dari gaya hidup untuk menjadi seseorang yang fashionable dan populer. Dengan munculnya KonMari, seolah menjadi sebuah bentuk protes atas aliran baru yang berpegang pada nilai ekonomis yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nilai yang tergantung dalam KonMari dianut sebagai metode yang paling sempurna untuk menjalani hidup. Merujuk pada penjelasan tadi, metode KonMari mengajak untuk mencintai dan merawat barang yang diperlukan dan mendefinisikan hidup dari berbenah barang menjadi bagian dari menata hidup. Sehingga kehidupan dijalani dengan mengatur kebutuhan hidup yang dibatasi dengan apa saja yang menjadi kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan sekunder dapat ditekan dengan melihat cara pandang yang lebih sederhana. Pada akhirnya, metode KonMari menjadi bagian dari gaya hidup yang dijalani oleh generasi milenial dan akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dengan semua penjelasan tadi, apakah kalian sudah tahu apa itu hidup minimalis? Secara sederhana, gaya hidup minimalis dapat diartikan sebagai hidup sederhana, yakni kehidupan yang dijalani dengan merujuk pada praktik-praktik keikhlasan untuk menyederhanakan hidup, baik secara materi ataupun non-materi. Dalam praktiknya, ketika seseorang dengan sukarela mengurangi jumlah dan jenis harta yang dimilikinya dan meningkatkan kemandiriannya, maka ia telah dianggap menerapkan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis menekankan pada apa yang dibutuhkan, bukannya apa yang diinginkan. Berkenan dengan hal tersebut, gaya hidup ini memiliki ciri berupa adanya kepuasan dalam diri saat menjalankan hidup sederhana, hanya memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dan tidak terjebak pada segala sesuatu yang diinginkan. Meski menitik beratkan pada kesederhanaan hidup, namun gaya hidup minimalis berbeda dengan kemiskinan akibat situasi eksternal. Gaya hidup minimalis lebih pada dorongan dalam diri untuk menjalani hidup yang sederhana, menghindari kemewahan dan foya-foya walaupun memiliki kemampuan secara finansial. Penerapan gaya hidup minimalis mensyaratkan adanya keikhlasan dalam diri, sedangkan kemiskinan merupakan kondisi yang memaksa untuk ikhlas menjalaninya. Gaya hidup minimalis umumnya diterapkan karena adanya dorongan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cukup banyak alasan yang mendasarinya. Sebut saja, demi ketenangan diri, kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas waktu untuk keluarga juga sahabat,
menyeimbangkan waktu bekerja, menikmati hidup, selera pribadi, berhemat, dan mencegah stres. Sebab itu, gaya hidup minimalis bersifat sangat pribadi karena merupakan representasi dari nilai-nilai individu masing-masing. Gaya hidup minimalis adalah tentang keinginan kita, di mana segala sesuatu dalam hidup individu, mulai dari harta fisik hingga hubungan, bahkan gagasan, mampu menambah nilai kehidupannya. Maka dari itu, setiap individu tentu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang gaya hidup minimalis ini. Sebab hal-hal yang dianggap penting oleh seseorang belum tentu dianggap penting juga oleh orang lain. Demikian pula dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu akan berbeda. Meski demikian, tidak bisa dibuat ukuran bahwa seseorang lebih minimalis dibandingkan dengan orang lainnya. Sebab versi minimalisme setiap orang berbeda-beda. Lagi-lagi, kembali pada preferensi pribadi. Tren hidup minimalis dapat didefinisikan sebagai gaya hidup karena para komunitas minimalis ini memiliki perilaku yang menunjukkan suatu ketertarikan dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya. Gaya hidup minimalis dapat didefinisikan sebagai gaya hidup karena komunitas minimalis ini gaya hidup ramah lingkungan, sederhana dan tak boros. Jadi tren baru di kalangan kaum muda perkotaan. Dan itu hal yang bagus. Tanpa banyak miliki barang, otomatis produk sampah yang makin sedikit dan ruang hidup yang dibutuhkan semakin kecil. Semakin sedikit punya barang, semakin bagus. Hidup dengan mengurangi jumlah barang sebagai prinsipnya. Konsumerisme versus minimalisme. Kini, kita telah sampai pada era konsumerisme. Era di mana manusia tidak sekedar membeli apa yang dibutuhkan, melainkan bergeser dengan membeli keinginan untuk pamer status sosial, prestis, dan citra diri. Herbert Marcuse menyebutnya sebagai false need alias kebutuhan yang semu. Membeli pakaian misalnya. Di era yang telah membentuk sempurna masyarakat konsumen, kebutuhan untuk menyandang lebih didorong oleh tren, dipromosikan influencer. Namun kita membeli pakaian nyatanya tidak sedang benar-benar butuh, tapi lantaran ada diskon besar dan alasan sebagainya. Di era konsumtif ini, hanya ada satu tujuan bagi perusahaan, laba. Pendapatan laba sebesar-besarnya merupakan orientasi utama ketika kapitalisme menjadi pakaian bersama oleh hampir semua masyarakat dunia, terutama sekali oleh perusahaan-perusahaan yang sulit diharapkan kepedulian terhadap permasalahan sosial dan lingkungan. Gerak ekonomi yang ditandai berdirinya perusahaan-perusahaan sering distigma sebagai modern dan perlambang kemajuan. Namun di sisi lain, cerobong-cerobong industri telah mengeluarkan kepulan asap tebal yang disinyalir penyebab pemanasan global. Rakusnya perusahaan untuk terus menjajakan konsumerisme juga berimbas terkurasnya sumber daya alam yang membuat kerusakan lingkungan. Mungkin kita lihat ada keramahan dan senyuman karyawan restoran dan semua industri konsumtif lainnya. Namun senyum itu adalah kepalsuan dan kesopanan yang tidak akan membekas di hati pembeli atau pelanggan. Sapaan ramah seperti itu hanyalah bentuk upaya perusahaan dalam memperkuat kapitalisme yang bertujuan mendorong masyarakat untuk terus datang dan terus membeli. Perusahaan tentu tak acuh soal seberapa sehat dan bergizi kuliner yang diproduksi. Maka, di balik kenikmatan ayam goreng, hamburger, dan sejenisnya, semuanya tidak memperdulikan kesehatan. Lalu, itu semua menyebabkan masyarakat mengalami obesitas dan sakit-sakitan. Konsumerisme membawa kita pada sebuah zaman berlebihan, kondisi yang bisa disebut sebagai obesitas. Banyak dari kita memiliki barang yang sebetulnya tidak tahu bagaimana menanganinya, bahkan menyadari kondisi itu. Kesadaran untuk mengurangi hasrat konsumtif pada diri, serta imaji kebersamaan aksi sosial bermasyarakat menjadi pemantik untuk mengerem secara perlahan laju konsumerisme ini. Terkadang hidup konsumtif justru malah membuat timbul rasa kerendahan diri,
membuat kita merasa ingin lebih dan lebih. Tidak ada rasa puas dan lama-kelamaan akan menggerogoti jiwa kita. Karena itulah, hidup minimalis perlu dilakukan. Atau setidaknya kurangilah budaya konsumsi kita. Jadi, apakah kalian sudah paham apa itu gaya hidup minimalisme? Bukan tentang kekurangan, tapi lebih mempedulikan diri dan jiwa individu masing-masing. Semoga ini bisa bermanfaat, dan mari kita tutup dokumenter ini. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips minimalis ala orang Jepang. Less is more, filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini sedang menjadi tren. Bagaimana tidak, filosofi yang menjatuhkan seni hidup minimalis atau sederhana ini mengajarkan banyak hal. Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Lewat buku yang menginspirasi, sang penulis Fumio Sasaki berbagi pengalaman hidup minimalisnya. Di buku tersebut, ia menampilkan foto huniannya lengkap dengan tips cara mengurangi barang yang ada, mulai dari foto kamar tidurnya, meja kerja, lemari, sampai kamar mandi. Tentunya akan langsung terasa manfaatnya seusai kita membaca kisah Fumio Sasaki di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini kita terjebak dalam pola hidup konsumtif. Ketika kita memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang, tentunya kita akan kembali memikirkan tentang pengeluaran seperlunya. Menarik bukan? Meski terdengar menggiurkan, untuk memulai pola hidup minimalis ala orang Jepang ini bukan perkara mudah, karena harus membiasakan hal-hal baru. Yang paling sulit yaitu kepuasan hidup hanya dengan barang yang benar-benar dibutuhkan. Dilansir dari Gramedia Digital, ada tips untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang. Ini diambil dari berbagai sumber. Berikut 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang. Yang pertama, tanya kembali pada diri sendiri apa yang terpenting. Prioritas akan membuka mata kita untuk memisahkan mana benda-benda yang diperlukan, mana yang tidak. Di kehidupan sehari-hari, buat daftar barang-barang penting itu dan mulai pisahkan. Sisanya, kamu bisa menyumbangkannya atau menjualnya kembali. Ini berlaku untuk semua yang ada dalam rumah, mulai dari furnitur, peralatan dapur, hingga isi lemari. Kedua, yakin dengan serba minimalis. Memulai gaya hidup minimalis ala orang Jepang harus penuh keyakinan dan kesadaran, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ingin lebih sederhana di segala hal, termasuk saat harus memperbaiki barang-barang atau harus memperbaiki hal-hal di sekitar dengan tangan sendiri. Selain itu juga, membiasakan diri memakai barang yang bisa didaur ulang untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk memperbaiki benda. Ketiga, membiasakan diri dengan pola baru. Saat mulai mengurangi barang-barang, tempat tinggal akan otomatis terasa lebih lapang. Satu sisi ini akan memberikan kesan lega dan juga enteng. Pasalnya, penghuni tidak perlu susah payah saat beres-beres atau membersihkan rumah. Tapi di sisi lain, pastinya akan ada rasa tak biasa. Belum lagi jika ada tamu berkunjung dan menganggap pola hidup minimalis itu salah satu hal yang belum lumrah. Keempat, pengeluaran hanya untuk yang terbaik. Menjaga semua tetap minimalis pasti akan terpengaruh pada pola pengeluaran. Kamu harus benar-benar selektif dalam membeli barang ataupun bahan makanan. Kadang orang tergiur dengan diskon, harga murah langsung dibeli, padahal jika dipikir lagi, barang tersebut tidak terlalu penting. Yang seperti ini harus dihindari, benar-benar pergunakan uang untuk barang yang dibutuhkan. Kelima, tak cuma soal benda, makanan juga masuk hitungan. Mengurangi makan di luar dan belanja masak di rumah tak ada salahnya. Tips untuk pemula, belajar untuk membuat makanan simple yang sekali konsumsi langsung habis. Mulai juga belajar mengenali sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan yang bisa diolah dengan mudah. Belajar juga untuk mengetahui harga-harga di pasar. Dijamin kamu akan belajar banyak hal baru. Keenam, minimalis juga berpengaruh pada gayamu. Seperti yang ada di poin pertama, bahwa menjadi minimalis tentu akan melibatkan semua aspek di kehidupan, termasuk jumlah baju. Seperti halnya Fumio Sasaki yang hanya memiliki 3 potong kemeja, mungkin kamu juga perlu memilih mana pakaian yang betul-betul dibutuhkan. Merasa kesulitan untuk yang satu ini? Tandanya kamu perlu buka-buka lagi referensi gaya agar tetap terlihat menarik meski dalam balutan pakaian serba minimalis. Ketujuh, buka tabungan untuk menyisihkan pendapatan.
Ini adalah salah satu goal impian saat menjalani hidup minimalis ala orang Jepang, karena otomatis pengeluaran berkurang drastis, membuat penghasilan kamu masih tersimpan dengan baik. Agar uang tersebut menjadi hal yang bermanfaat, mulailah buka rekening untuk menabung. Kenapa harus buat rekening baru? Karena nantinya uang tabungan ini bisa kalian sisihkan untuk membeli sesuatu yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Bisa dipisahkan untuk uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur atau untuk kegiatan refreshing lainnya. Menarik bukan menjalani hidup minimalis ala orang Jepang? Atau kamu masih ragu dengan banyak hal positif yang dirasakan? Ada baiknya kamu membaca buku Fumio Sasaki terlebih dahulu. Di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, ini terdapat berbagai metode dan teknik untuk mengurangi barang, di mana salah satu yang masih banyak dilakukan orang Jepang adalah tidur menggunakan futon, kasur tradisional yang dipercaya membuat semua lebih minimalis dan juga bagian dari melestarikan budaya. Perubahan yang dialami dalam proses mengurangi barang pun juga dibahas secara aspek psikologis, serta apa saja hal positif dan rasa bahagia yang dirasakan. Penasaran dengan isi bukunya? Silakan dibeli di toko buku terdekat seperti di Gramedia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.